Selamat pagi untuk anak-anakku sekalian dimanapun berada. Harapan ibu kalian dalam keadaan baik-baik saja, selalu menjaga kebersihan lingkungan, terlebih-lebih menjaga kebersihan diri sendiri dengan cara rajin mencuci tangan. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita menyatukan hati kita dengan membuat tanda kemenangan kita demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini yaitu sakramen-sakramen gereja. Sakramen-sakramen gereja. Sakramen adalah tanda keselamatan atau rahmat dan kehadiran Tuhan dalam hidup manusia. Yesus Kristus adalah sakramen dasar, karena seluruh hidup Yesus menghadirkan Allah kepada manusia. Rahmat dan kasih Allah menjadi nyata dalam diri Yesus Kristus. Rahmat dalam sakramen hanya akan menjadi efektif jika penerimaan sakramen memiliki iman dan keadaan batin yang siap dalam pelaksanaannya. Mengapa 7 sakramen? 7 sakramen dipilih karena ketujuh sakramen tersebut mewakili seluruh hidup manusia, dan karena angka 7 merupakan angka sempurna yang memiliki makna khusus. Ketujuh sakramen itu dihadirkan bersumber dari hidup dan karya Yesus. Sakramen yang pertama, sakramen baptis atau permandian, atau bisa juga disebut dengan baptisan Yesus, yang diambil dari Injil Matius 3 ayat 13 sampai 17. Sakramen yang kedua, sakramen Ekaristi atau komuni pertama, yaitu perintah Yesus dalam perjamuan malam terakhir, diambil dari Injil Lukas 22 ayat 19. Sakramen yang ketiga, sakramen penguatan atau krisma, atau bisa disebut juga dengan hubungan tak terpisahkan antara Yesus dengan Roh Kudus, diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Baik, sakramen selanjutnya itu sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan adalah perhatian Yesus yang besar pada ikatan suci perkawinan, dikutip dari Matius 19 ayat 3 sampai 12. Sakramen kelima yaitu sakramen imamat. Yesus memilih 12 rasul dan memberi kuasa untuk mewartakan Injil. Ini dikutip dari Injil Markus 3 ayat 13 sampai 15. Keenam, sakramen rekonsiliasi atau tobat. Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni, yang dikutip dari Injil Markus 2 ayat 5, dan ia memberi mandat kepada para rasul untuk menyatakan ada atau tidaknya dosa seseorang, yang dikutip dari Injil Yohanes 20 ayat 23. Baiklah anak-anak, inilah sakramen yang terakhir, yaitu sakramen pengurapan orang sakit, dan bisa juga disebut dengan sakramen minyak suci. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit dan pengutusan para murid untuk pelayanan penyembuhan dengan menggunakan minyak, yang dikutip dari Injil Markus 6 ayat 13. Jadi, sakramen ini digunakan bagi mereka yang sedang dalam keadaan sakit, yang butuh pengurapan. Jadi, diberikan sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen pengurapan sakit ini bukan untuk mereka yang sedang sekarat, tetapi bagi mereka yang membutuhkan sakramen pengurapan orang sakit. Baik, anak-anak sekalian, inilah kesimpulan dari materi kita pada hari ini tentang
sakramen-sakramen yang ada di gereja. Jadi kesimpulannya, sakramen yang hanya dapat diterima satu kali seumur hidup adalah sakramen baptis, sakramen krisma, dan sakramen imamat. Jadi mengapa sakramen ekaristi tidak? Jadi sakramen ekaristi itu bisa kita terima setiap kita mengikuti perayaan ekaristi pada hari minggunya. Dan sakramen imamat itu bagi mereka menerimanya, bagi mereka yang terpanggil menjadi kaum tertahbis atau bisa disebut juga sebagai pastor, uskup, dan paus. Dan gereja adalah sakramen keselamatan, karena gereja adalah tanda persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Gereja menghadirkan Kristus dan gereja juga menghadirkan Allah. Jadi di dalam gereja itu banyak orang yang disatukan untuk berdekatan dengan Allah. Jadi gereja itu adalah persatuan antara umat-umat Allah yang ada di seluruh dunia, dan gereja itu juga adalah bangunan untuk pemersatu umat-umat Kristiani yang ada dalam dunia ini atau di sekitar kita. Jadi anak-anak sekalian, inilah materi kita pada pagi ini. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom. Baik, anak-anakku sekalian, inilah materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini, dan kita berjumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya. Selamat pagi, sehat-sehat kita semuanya. Kita menutup dengan tanda kemenangan kita. Demi nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin.